Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Bisa dimanapun Anda berada, baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian Kitab Rasulullah bersama Ustadz Muhammad Ghazali. Selamat menyimak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Rasulullah jilid 2. Sekarang kita ada di pelajaran yang ke-15 ya. Yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-15 ini adalah mengenai kalau kemarin kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai kata kerja perintah, nah sekarang kita akan mempelajari kebalikannya. Kebalikan dari memerintah adalah melarang. Ini yang disebut dengan fi'il nahi ya, melarang. Jangan. Ini bukan tidak tapi jangan. Oke, kita lihat di sini ada percakapan dulu. Ya, ada dialog dulu di sini. Al-Mudarrisu, guru berkata, "Aina tadhhabu ya Aba Bakrin?" Kemana kamu pergi wahai Abu Bakar? Ya, asalnya Abu Bakrin. Kalau ada ya, kalau dipanggil jadi ya Aba Bakrin. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Azhabu ilal mudiri." Saya pergi ke kepala sekolah, ya, atau ke rektor. Kemudian guru berkata lagi, "La takhruj minal faslil ana." La takhruj minal faslil ana. La di situ artinya jangan. La di situ artinya bukan tidak tapi jangan. Tahu dari mana? Karena ujungnya jadi sukun. Takhruj asalnya takhruju. Takhruju kamu keluar. Kalau ada la yang artinya jangan, kalau kita menginginkan la-nya artinya jangan, maka sukunkan huruf jimnya, sukunkan lam fiilnya. Maka yang asalnya takhruju menjadi takhruj, ya, jimnya mati. Jangan keluar, kamu jangan keluar. Di situ dhamir anta ya. Kamu jangan keluar dari kelas sekarang. Idhhab ilaihi ba'da darsi. Nah, kemarin di situ ada fi'il amarnya sudah ya. Idhhab, pergilah ya, kamu ya, ilaihi, pergilah kamu kepadanya, yaitu kepada kepala sekolah, ba'da darsi, setelah pelajaran. Kemudian Humayun berkata, "Ya Ustazu ana thalibun jadidun." Wahai Ustaz, saya adalah mahasiswa yang baru. Aina ajlisu, di mana saya duduk? A ajlisu huna amamaka, apakah a ajlisu, di situ ada dua ya. A yang pertama apakah, a yang kedua huruf mudharaah ya, fi'il mudhari, huruf menandakan fi'il mudhari'nya dhamir ana. A ajlisu huna, apakah saya duduk di sini, amamaka, di depan kamu? Kemudian Ustaz mengatakan, la tajlis. Ya, di situ ada dua la. Jadi tidak dibaca lala. Ya, tidak dibaca lala nama perempuan ya. Tapi ada jeda. La yang pertama jawaban dari a apakah. La yang kedua itu memang untuk menegatifkan. Apakah dua-dua la ini harus ada? Tentu saja keduanya harus ada. Kalau salah satu dari dua la ini dihapuskan, kalimatnya akan rancu. Ya, apakah saya duduk di sini di depan kamu? La, ya, harus ada la yang pertama dulu. Tidak. Yang pertama la yang pertama artinya tidak, la yang kedua artinya jangan. Ya, tidak. Kamu jangan duduk. La tajlis huna, tidak, kamu jangan duduk di sini. Hadza maq'adu Hisyamin. Ini adalah bangkunya Hisyam. Wa huwa ghaibunil yauma, dan dia ghaib hari ini. Ghaibun di depannya ada alif lam ya, maka bunyi n-nya dikasrohkan. Jadi asalnya ghaibun jadi ghaibunil yauma. Dia ghaib hari ini. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Duduklah kamu di sana. Khalfa, hunaka tuh di sana, huna di sini, hunaka di sana ya. Khalfa Hamidin, di belakang si Hamid. Kemudian Bashir berkata, a'akhudhu. Apakah? Akhudhu fi'il mudhari dhamir ana. Asalnya fi'il madinya akhadha ya'khudhu. Ya'khudhu ketika dhamir ana menjadi akhudhu, kemudian dimad badalkan. Yang asalnya akhudhu menjadi akhudhu, kemudian ditambahkan apakah? Akhudhu hadhihi dafatiro ya ustazu. Apakah saya
ambil buku-buku catatan ini wahai Ustaz. Kemudian Ustaz mengatakan, gurunya mengatakan, la ta'khudha. Tidak, kamu jangan mengambilnya. La ta'khudh. Ha, za-nya mati ya, lam fi'ilnya mati. Yanzuru fi daftarin. Nah, kemudian beliau melihat ke sebuah buku catatan. Ya Abdurrahmani. Abda, ya asalnya abdu, mudhof kalau dipanggil, maka menjadi fathah, jadi mansub. Mudhof ilaihnya tetap kasrah tentu saja ya. Ya Abdurrahimi, wahai Abdurrahim, la taktubil. Asalnya la taktub, di depannya ada alif lam, tub di depannya ada alif lam, maka si sukunnya menjadi kasroh. Ya, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Wahai Abdurrahim, kamu jangan menulis jawaban-jawaban dengan pulpen merah. Al-mudarrisu huwallazi yaktubu bil qalamil ahmari. Gurulah yang menulis dengan pulpen merah, ya. Kemudian Faisal berkata, unzur ila hadhil majallati ya ustazu. Wahai ustaz, lihatlah majalah ini, ya. Ma ajmalaha, ya. Nah, ma di situ artinya bukan apakah, tapi ma di situ artinya alangkah, betapa, ya. Itu yang disebut dengan ma at-ta'ajjubiyah, ma untuk menyatakan ketakjuban, takjub, ya. Ma ajmalah, alangkah bagusnya dianya hanya kembali ke si majalah, ya, alangkah bagusnya majalah tersebut. Kemudian al-mudarrisu berkata, la taqra al majallat. Nah, disukunkan, la taqra sukun ketemu alif lam jadi la taqra'il majallati. Kamu jangan membaca majalah-majalah. Di situ pakai jama' muannats salim ya. Jadi kasroh. Jama' muannats salim ketika jadi objek maka harokatnya kasroh. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Kamu jangan membaca majalah-majalah di dalam kelas wahai Faisal. Kemudian Faisal berkata lagi, ma aqra'u hadhil majallatal ana. Ma aqra'u hadhil majallatal ana. Saya tidak membaca majalah sekarang, gitu ya. Nah, sekarang aja. Sekarang saya nggak baca majalah. Mungkin dia baca majalahnya itu nanti. Kemudian innama anzuru ila suwaril lati fiha. Saya innama, di situ ada inna, tapi si inna ini nyambung dengan ma di situ ya. Maka pengaruh dari inna ini hilang. Inna dengan maknanya di situ maknanya disebut itu ma al-kafah. Jadi terjemahannya kalau sudah bergabung seperti ini biasa diterjemahkan dengan hanya. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. Saya hanya melihat gambar-gambar yang ada di dalamnya. Suwar jamak dari as-surah. Surah pakai shad di situ artinya adalah gambar. Saya hanya melihat gambar-gambar yang ada di dalamnya. Kemudian Hamzah berkata, A'aftahul baba ya ustazu. Apakah saya buka pintunya wahai ustaz? Yakadul jarasu yarinnu. Ya, kada yakadu artinya hampir. Kemudian al jarasu di situ jadi isim kadanya, yarinnu fi'il mudhari di situ jadi khabar kadanya. Yakadul jarasu yarinnu. Jaros di situ bel. Bel hampir saja berdering. Ronna yarinnu artinya berdering. Kemudian guru berkata, la taftahil babal ana. Tidak, kamu jangan membuka pintu sekarang, ya, pintunya jangan dibuka. La taftah di depannya ada albab jadi taftahil ya. Oke, kita lihat di sini. Sahih mayali. Koreksi betulkan yang berikut ini berdasarkan cerita di atas ya. Abu Bakrin ma'ahu majallatun. Abu Bakar bersama si Abu Bakar adalah majalah. Gitu ya. Ah, salah ya. Yang mempunyai majalah itu bukan Abu Bakar ya, tapi Faisal. Ya, jadi harusnya Faisalun ma'ahu majallatun ya. Faisal bersama si Faisal itu ada sebuah majalah. Kemudian Faisalun talibun jadidun, ini salah. Yang talibun jadidun kalau berdasarkan cerita di atas adalah Humayun. Jadi harusnya jawabannya Humayunu talibun jadidun. Kemudian Bashirun katabal ajwibata bil qalamil ahmari. Bashir menulis jawaban-jawaban dengan pulpen yang merah. Apakah si Bashir? Salah ya. Bukan si Bashir, tapi si Abdurrahim. Jadi harusnya
Abdurrahimi katabal ajwibata bil qalamil ahmari. Kemudian Hamzatu ghaibunil yauma. Hamzah ghaib hari ini. Yang ghaib hari ini apakah si Hamzah? Bukan ya. Mana barusan tuh? Hisham ya. Nah, jadi harusnya Hishamun ghaibunil yauma. Kemudian kita lihat latihan yang kedua. Ini inti teorinya yaitu mengenai cara melarang ya. Tazhabu, sebelum saya jelaskan mengenai tata cara membentuknya, melarang ataupun memerintah, kita kalau sebelumnya kan kita membahas mengenai fi'il amr ya, kata kerja perintah. Kita memerintah atau melarang termasuk kalimat langsung. Yang disebut dengan kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan langsung ke orang kedua. Kalimat ini tidak disampaikan ke orang ketiga. Artinya ketika kita menyuruh, tentu saja orang yang kita suruh ada di hadapan kita. Ada di hadapan kita berarti orang kedua. Kita tidak bisa memerintah, kita tidak bisa menyuruh orang yang tidak ada di hadapan kita atau orang ketiga. Makanya fi'il amr dengan fi'il nahi itu dimulainya itu dari domir anta. Domir orang kedua. Anta, antum, anti, antunna ya. Oke, lihat di sini. Tadhabu anta. Tadhabu kamu pergi. Nah, kalau pengen ngelarang, tambahkan la sebelum tadhabu, kemudian sukunkan lam fiilnya, yaitu di sini huruf ba. Yang asalnya bu menjadi eb. Tadhabu la tadhhab. Taktubu la taktub. Tashrobu la tashrob. Ya, ba-nya jadi sukun semuanya kalau ngelarang. Oke, kita lihat di sini contoh kalimatnya ya. Ya Musa, wahai Musa, anta maridun, kamu sakit. Fala takhruj, ya, maka kamu jangan keluar. Minal baiti, maka kamu jangan keluar dari rumah. Wala tadhhab ilal madrasati, kamu jangan ya, dan kamu jangan pergi ke sekolah. Wala tal'ab fisyari'i, dan kamu jangan bermain di jalanan. Jangan main di jalan raya ya. Kemudian lihat nomor 2. La tajlis fit-tariqi. Kamu, nah di sini semuanya domir anta ya. La tajlis fit-tariqi, kamu jangan duduk ya, kamu jangan duduk di jalan. Jangan duduk-duduk di jalan. Kemudian iftah, di depannya ada an-nafidzah, maka haknya jadi kasrah, pertemuan dua sukun ya. Iftahin nafidhata wala taftahil baba. Bukalah jendela-jendela dan jangan membuka pintu. Berikutnya, la tadhak fil fasli. Kamu jangan tertawa di dalam kelas. Kemudian, la ta'kul fisyari'i. Kamu jangan makan di jalan raya. Kemudian, la takzib, dari kazaba yakzibu ya, artinya berdusta, berbohong. La takzib artinya kamu jangan berdusta. Kemudian la tahliq lihyataka. Halaqo yahliqu ya, artinya mencukur ya, memotong. Lihyatun artinya jenggot. Di situ jadi objek ya. La tahliq lihyataka. Kamu jangan memotong jenggot kamu. Kemudian la tas'alni hadzas su'ala. Kamu jangan bertanya kepada saya persoalan ini. Kamu jangan bertanya kepada saya soal ini. La tadrib zamilaka. Kamu jangan memukul teman kamu. Qala Ibrahim alaihi salam li abihi. Ibrahim alaihi salam berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, la ta'bud. Di depannya ada asyaiton, jadi la ta'budis syaiton. Asalnya dalnya sukun, cuman ketemu sukun jadi dalnya kasroh ya. Atakhulus miniltiko isakinaini ya, keluar dari pertemuan dua sukun. Ya abati la ta'budi syaitona. Wahai abaku, wahai bapakku, kamu jangan menyembah setan. Kama ja'a fi surati Maryam, sebagaimana telah datang di dalam surat Maryam. Oke, lihat latihan berikutnya ya. Adkhil la annahiyata alal af'alil atiyati wadbit awakhiroha. Masukkan la yang artinya melarang ya, kepada kalimat-kalimat berikut, kemudian munculkan harokatnya. Oke, sebelum kemasukan la dan setelah kemasukan la. Tadkhulu la tadkhul ya, jangan masuk. Tasma'u la tasma', jangan mendengar. Semuanya kamu laki-laki ya.
kamu perempuan, kalian itu nanti. Tanzilu la tanzil, jangan turun, kamu jangan turun. Taqtulu la taqtul, kamu jangan membunuh. Ta'khudhu la ta'khudh, kamu jangan mengambil. Taqta'u la taqta', kamu jangan memotong. Tarkabu la tarkab, kamu jangan mengendarai. Kemudian tarfa'u la tarfa', kamu jangan mengangkat. Ya, gitu cara membentuknya. Kemudian lihat latihan berikutnya. Ta'ammal ma yali, renungkan yang berikut ini. Ya Ahmadu la tadhhab. Nah, sekarang yang dilarangnya, kalau tadi yang dilarangnya adalah anta laki-laki ya, lawan bicara orang kedua laki-laki satu orang. Sekarang bagaimana kalau laki-laki banyak, perempuan banyak? Kita lihat di sini ya. Ya Ahmadu, Ahmad satu orang laki-laki, domir anta. La tadhhab, wahai Ahmad kamu jangan pergi. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, la tadhhabu, kalian jangan pergi. Ya Maryamu la tadhhabi, wahai Maryam kamu jangan pergi. Ya, kemudian ya akhawatu la tadhhabna. Perbedaan antara fi'il amr dengan fi'il nahi, ujungnya sama. Ujungnya sama. Ujungnya baknya domir anta, baknya sukun. Idhab la tadhhab, sama-sama ab. Idhabu la tadhhabu, sama-sama bu. Idhabi la tadhhabi, sama-sama bi. Idhabna la tadhhabna, sama-sama abna. Yang membedakan adalah fi'il amr ya, fi'il amr huruf mudhoreknya, huruf mudhoroahnya dihapus diganti dengan hamzah wasol. Fi'il nahi huruf mudhoreknya, huruf mudhoroahnya tetap ditambahkan la yang artinya jangan sebelumnya. Itu aja, ujungnya sama. Maka kalau bisa ujung fi'il amr, maka akan bisa ujung fi'il nahi. Oke, kita lihat di sini ya, latihan yang berikutnya. Akmilil jumalal atiyata biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari yang cocok. Masbukin bila an-nahiyati, yang si fi'il mudhari yang cocok tersebut didahului oleh la yang artinya jangan. Fil amakinil khaliyati, di tempat-tempat yang kosong. Kita lihat di sini ya. Ada Zainab, semua nyalanya sudah ada ya. Jangan. Kemudian ada jendela. Jangan apa? Ya, itu saja. Yang kemungkinannya adalah jangan memecahkan jendela atau jangan membuka jendela. Kemudian karena di sini Zainab perempuan, orang kedua berarti domir anti. Domir anti berarti tambahkan ya. Ya Zainabu la taftahi. Ya, la taftahi an-nafidhata. Kalau bacanya disekaligus-kan, ya Zainabu la taftahin nafidhata. An-nafidhata di situ jadi maf'ulun bihi fathah ya. Kemudian berikutnya, ya ayuhan nasu, wahai orang-orang, berarti banyak ya. Berarti dhamir antum. La asyaitona. Jangan setan. Nah, berarti yang paling memungkinkan adalah, yang cocok kata kerjanya adalah jangan menyembah. Wahai manusia, kalian jangan menyembah setan. Maka ya ayuhan nasu la ta'budish, la ta'budu, ada wawunya karena ini domir antum ya. Kemudian ada asyaiton, la ta'budush syaitona. Nah, syaitona di situ jadi objek ya. Ya akhawati, wahai saudari-saudariku, di sini banyak, maka domir antunna karena di sini perempuan banyak. Sedang ngobrol dengan perempuan banyak, berarti lawan bicaranya perempuan banyak, berarti domir antunna. Kemudian ada gurfati, kemudian ada mahasa, berarti jangan menyapu kamar saya. Wahai saudari-saudariku, kalian jangan menyapu kamar saya dengan sapu yang jadul. Yaitu bahasa Indonesianya ya. Nah, sekarang kita lihat bahasa Arabnya. Ya akhwati, karena menyapu bahasa Arabnya adalah kana sayak nusu, domir antunnanya adalah taknus ya. Taknusna, masukkan la. Ya akhwati la taknusna ya. Kenapa tidak berubah? Sebelum ada la ya, kalau yang lain kan berubah ya. Kenapa domir antunna tidak berubah? Baik sebelum kemasukan la dengan setelah kemasukan la yang artinya jangan, kok bentuknya sama saja tidak berubah? Karena
fiil mudhari domir hunna dengan domir antuna itu mabni, saklek, dia nggak bisa berubah. Segitu aja, ada apapun yang masuk dia tetap taknusna. Latak nusna gurfati bil miknasatil qadimati. Wahai saudari-saudariku, kalian jangan menyapu kamar saya dengan sapu yang sudah jadul. Kemudian ya waladu, hai bocah, titik-titik fil fasli. Ya, jangan titik-titik fil fasli. Jangan apa? Mana yang cocok? Jangan menulis, jangan membaca, jangan tertawa. Nah, yang paling cocok adalah mungkin jangan tertawa ya. Ya waladu la tadhak. Ya, la tadhak fil fasli. Bocah, kamu jangan tertawa di dalam kelas. Kemudian ya binti, wahai putriku, perempuan berarti domir anti ya, titik-titik ada air dingin berarti yang cocok adalah jangan minum. Ya binti la tashrobi, domir anti ya, la tashrobi ma'an baridan, wahai putriku kamu jangan minum air dingin. Kemudian abnai, anak-anakku berarti domir antum. Kemudian minal fasli fi asna idarsi, keluar dari kelas di pertengahan pelajaran, maka yang cocok adalah jangan keluar. Ya abnai, wahai anak-anakku, kalian jangan keluar dari kelas di pertengahan pelajaran. Ya abnai la takhruju minal fasli fi asna'id darsi ya. Kemudian ada di situ hafilah, ada bis, kemudian ada di halte ini, maka yang paling cocok adalah jangan turun dari bis di halte ini. Nah, di situ ada ya ukhti, saudariku, berarti domir anti ya. Berarti begini, la tanzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. Kamu jangan turun dari bis ini di halte ini, wahai saudariku. Kemudian ya binti, masih domir anti, wahai putriku. Nah, di sini ada daging, kemudian ada pisau ini ya, dengan pisau ini. Makanya cocok adalah jangan memotong daging dengan pisau ini. Ya binti la taqta'i ya al-lahma bihadza sikini. Ya, wahai putriku, kamu jangan memotong daging dengan pisau ini. Ya binti la taqta'il lahma bihadza sikini. Gitu ya. Kemudian yang nomor 9, ikhwan berarti banyak, berarti domir antum. Kemudian ke ruangan makan, ke rumah makan sebelum jam 1 ya, ke kantin. Berarti jangan pergi, yang cocok ya. Ya ikhwanu, domirnya antum ya. Ya ikhwanu la tadhhabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Wahai saudara-saudara, kalian jangan pergi ke tempat makan sebelum jam 1. Nah, kemudian di situ ya Abu Bakrin berarti sedang ngobrol dengan Abu Bakar, berarti domir anta, laki-laki ya. Kemudian berarti jangan menulis, jangan di atas bawah, berarti jangan menulis ya. La taktub ala saburati ya Abu Bakrin. Kamu jangan menulis di papan tulis, wahai Abu Bakar. Gitu cara bikin kalimatnya. Jadi memang harus dipahami dulu ya. Ini kalimatnya mana yang kalimatnya makna, kata perkataannya apa, kemudian kata kerja yang cocoknya kira-kira apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita jeda dulu ya, kita rehat dulu, kita lanjutkan lagi latihan berikutnya di pertemuan yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.